Sekarang itu banyak banget orang-orang yang pakai produk dari brand-brand yang bisa dibilang brand yang lumayan besar, barang branded, dengan harga yang juga lumayan mahal. Kira-kira apa sih alasan yang membuat orang-orang membeli produk-produk dari brand yang branded ini? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast. Nggak bisa dipungkiri ya bahwa sekarang itu banyak sekali masyarakat yang menggunakan produk dari brand-brand ternama atau bisa dibilang istilahnya itu barang branded. Dari sisi bisnis maupun brand itu juga punya banyak cara, punya banyak metode untuk bisa menjangkau konsumennya, entah melalui media offline, media sosial media, dan juga media online yang lain. Sehingga produk mereka itu secara informasi dapat sampai kepada konsumen yang tepat. Tapi balik lagi, keputusan akhir ada di tangan konsumen. Tentunya ada beberapa alasan yang membuat para konsumen tersebut memutuskan untuk menggunakan barang dari brand yang ternama ini. Kira-kira apa saja kemungkinan alasannya? Mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama tentunya adalah untuk menaikkan kelas sosial. Sudah dari sejak dulu ya, dimana ketika orang itu menggunakan produk-produk dari brand yang branded, itu dapat menaikkan kelas sosial seseorang. Karena untuk bisa membeli produk dari brand tersebut, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sehingga ada stereotip di mana orang yang mampu membeli produk dari brand ini itu biasanya berada di kelas sosial tertentu. Memang tujuannya apa menaikkan kelas sosial? Ya nggak bisa dipungkiri ya di kehidupan nyata itu bahwa kelas sosial tertentu itu mendapatkan privilege yang tidak bisa didapatkan oleh kelas sosial yang lain. Sehingga mau nggak mau kalau kita ingin mendapatkan privilege tersebut, ya kita menaikkan kelas sosial kita secara nyata atau kita membuat seolah-olah kita sudah berada di kelas tersebut dengan membeli produk-produk branded. Alasan selanjutnya, karena memang produk-produk branded itu adalah produk yang berkualitas. Disclaimer dulu bahwa nggak semua barang branded itu punya kualitas yang baik. Tapi ada banyak juga produk-produk branded itu yang memang produknya itu berkualitas sehingga orang suka. Dan ketika kita bicara soal kualitas ini berhubungan tentang produk itu terbuat dari bahan seperti apa, kemudian daya tahannya seperti apa, kemudian fungsionalitasnya seperti apa. Barang yang memang punya kualitas yang baik biasanya harganya juga lumayan pricey. Kalau dilihat dari bahan baku yang membentuknya itu berasal dari bahan baku yang berkualitas juga. Bahan baku yang berkualitas itu biasanya juga lumayan pricey, apalagi kalau bahan bakunya itu udah ada gradingnya. Kalau kalian nonton Business Insider di YouTube itu juga sering banget ngebahas bahan baku yang ada level gradingnya. Dan setiap grading itu dari paling bawah sampai ke atas harganya juga semakin menanjak. Selain bahan baku juga bisa berasal dari cara pembuatannya. Kebanyakan produk berkualitas yang dilihat dari cara pengolahannya itu biasanya masih handmade, sehingga dari segi kuantitas itu produksinya nggak bisa banyak, makanya mahal. Akan semakin lebih mahal lagi kalau yang membuat itu adalah orang-orang yang bisa dibilang spesialis atau ahli di bidang itu. Sehingga yang kita bayarkan mahal itu adalah kualitas crafting dari si pengkarya itu, si teknisinya itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi fungsionalitas, mungkin lebih gampangnya itu gue ambil contoh dari gadget. Contoh yang paling relatable itu dari smartphone, dimana smartphone itu kan juga punya kelas-kelas harganya sendiri. Dimana kelas yang paling tinggi itu harganya juga ya mahal. Tapi kalau digunakan, itu kelihatan banget perbedaannya. Mungkin yang levelnya itu mahal sekali itu bisa mengoperasikan aplikasi yang besar dengan lancar. Misalnya game-game yang grafiknya itu wah. Tapi smartphone yang berada di kelas yang tengah atau kelas bawah dengan spek yang tidak jauh berbeda itu nggak bisa ngejalanin aplikasi tersebut. Karena memang di dalamnya itu sudah didesain untuk bisa berfungsi secara baik, secara maksimal untuk menggunakan aplikasi yang besar. Jadi bisa dibilang ini juga ada pengaruh dari bahan baku yang digunakan, tapi baru kelihatan setelah dilihat dari fungsionalitasnya. Atau mungkin dari sisi kameranya. Biasanya kamera yang dari handphone-handphone yang mahal itu udah jernih banget. Dimana speknya itu juga ada range megapikselnya tersendiri. Jadi ya bisa dibilang kita beli produk itu karena kita menganggap produk branded itu memang bukan cuma mahal, bukan cuma bisa menaikkan kelas sosial, tapi berkualitas. Kemudian alasan yang ketiga orang membeli produk branded adalah karena memang untuk investasi. Investasi apa? Investasi jangka panjang. Ini bisa dilihat kalau memang produknya itu adalah produk yang tipikal bisa disimpan dalam jangka panjang dan harganya itu memang naik. Jadi ketimbang dibilang dilihat dari
penggunaannya atau fungsionalitasnya, produk-produk branded ini dianggap sebagai koleksi yang punya nilai jual tertentu. Karena barang ini dianggap sebuah koleksi yang berharga, tentunya harganya itu semakin lama malah semakin naik. Dan itulah menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi orang-orang yang memiliki produk tersebut. Jadi bisa dibilang ini adalah aset yang berharga. Dan yang paling bikin lebih mahal lagi adalah kalau memang produk yang dikeluarkan dari brand tersebut adalah produk yang limited, diproduksi dalam jumlah tertentu, jumlah yang sedikit. Sehingga harga belinya akan mahal, tapi secara investasi itu punya nilai value yang jauh lebih tinggi juga. Tapi balik lagi ya, nggak semua produk branded itu bisa dijadikan koleksi. Hanya beberapa produk tertentu aja dari kategori-kategori tertentu. Alasan yang keempat adalah karena mengikuti tren. Ya, sekali lagi ya, persebaran informasi terkait produk-produk branded ini semakin lama semakin mudah didapatkan, terutama melalui sosial media. Dimana yang ngebawa ini juga adalah orang-orang yang punya nama, para influencer, para selebriti. Dan tentunya dari sisi fans itu ingin sekali berusaha menjadi seperti idola mereka. Dan salah satu caranya agar mereka itu bisa menjadi seperti idola mereka adalah mengikuti apa yang dibeli oleh idola mereka, yaitu produk-produk branded. Cuma karena ini adalah sebuah tren ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memang dari influencernya atau selebritinya itu yang pakai produk tersebut. Jadi secara keseharian mereka memilih produk tersebut karena memang mereka suka. Atau memang melalui faktor kesengajaan atau faktor yang direncanakan, yaitu pihak brandnya yang membayar selebriti atau influencer tersebut buat pakai produk mereka. Makanya jangan heran ya kalau sekarang itu influencer atau para selebriti itu jarang sekali nyebut brand-brand tertentu atau mungkin jarang sekali nampilin produknya. Karena ya memang impactnya bisa seperti itu. Mending mereka dibayar untuk nyebut brandnya ketimbang mereka itu kayak free publicity gitu. Rugi di influencer atau di selebritinya aja sih. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa orang-orang itu membeli produk yang punya brand ternama atau barang branded. Tapi terlepas dari alasan apapun yang digunakan, nggak bisa dipungkiri bahwa produk branded itu punya positioning yang biasanya berbeda dibandingkan dengan kompetitornya. Bisa dianggap punya kelas tersendiri lah. Dan karena perbedaan inilah yang membuat produk-produk dari brand tersebut itu cukup worth it untuk dibeli, karena memang ingin terlihat berbeda aja. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.